Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 peserta Latsar CPNS tahun 2022 angkatan 60 akan menampilkan hasil analisis kami terkait isu yang akan kami jabarkan nantinya. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas agenda 3 dengan tutor Ibu Adani Ekowati. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Rifki Yoga Prastio, Sanya Dwi Seprilia, Alia Fadila Afriani, Putri Retnowati, Agusti Rido Alvareza, Arbadila Satria Putra, Muhammad Fadil, Peri Chandra, Selamat Kasono, dan Wahyu Nur Sidik. Adapun langkah-langkah pemecahan masalah kami adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi isu. 2. Analisis dampak isu. 3. Menemukan isu prioritas dengan teknik AKPK. 4. Alternatif penyesuaian isu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Alia. Yang pertama adalah identifikasi isu. Dalam identifikasi isu akan dijelaskan tentang penjelasan isu yang akan diambil. Yang pertama adalah camat dimutasi gegara buat konten ala Citayam Fashion Week. Euforia Citayam Fashion Week atau CFY tampaknya belum kunjung reda. Tersebar kabar terbaru seorang camat Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, Dewi Novita dicopot dari jabatannya alias dimutasi sebab mengikuti tren tersebut. Problematik yang menimpa camat terbaik Sepayakumbuh ini bermula ketika dirinya mengunggah konten berjalan bak Pragawati ala CFW. Dalam video tersebut, Dewi terlihat mengenakan pakaian dinas dan berkacamata hitam. Isu kedua adalah Saber Pungli sita uang 8 juta saat OTT ASN Pemkot Bengkulu. Saber Pungli Polda Bengkulu melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap ASN Pemkot Bengkulu. Saat OTT tim menyita sejumlah uang sebagai barang bukti, Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Sudarno mengatakan ada 2 orang yang terjaring OTT yakni dengan inisial R. Isu ketiga yaitu ASN DLHK Lombok Barat edarkan sabu diberhentikan sementara. Seorang aparatur sipil negara atau ASN berinisial LK yang berumur 37 tahun yang bertugas di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat atau NTB ditangkap Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Lombok Timur karena diduga mengedarkan narkoba jenis sabu. Di hari Sabtu 21 Mei 2022, Kasat Narkoba Polres Lombok Timur AKPI Gusti Ngurah Bagus Saputra mengungkapkan penangkapan terhadap ASN itu bermula dari laporan warga tentang akan adanya transaksi narkoba di Jalan Pauk Motong, Lombok Timur. Dari ketiga isu tersebut, akan kami tentukan satu isu prioritas yang akan kami analisa terkait deskripsi, dampak, serta alternatif pemecahan masalah dari isu-isu tersebut. Selanjutnya, untuk menentukan isu yang akan kami angkat, kami menggunakan teknik tapisan AKPK, yaitu aktual, kekhalayakan, problematik, kelayakan. Di sini kami menemukan 3 isu yang akan dibandingkan untuk diangkat. Pertama, Saber Pungli sita uang 8 juta rupiah saat OTT ASN Pemkot Bengkulu. Di sini kami memberi nilai aktual 4, kekhalayakan 4, problematik 5, kelayakan 4. Jadi, total nilai yang dimiliki isu pertama ini adalah 17. Kedua, yaitu camat dimutasi gegara buat konten ala
Citayam Fashion Week. Di sini kami memberi nilai aktual adalah 5, kekalayakannya adalah 5, problematik yaitu 4, dan kelayakannya adalah 5. Sehingga total nilai yang dimiliki oleh isu kedua ini adalah 19. Ketiga yaitu ASN DLHK Lombok Barat edarkan sabu diberhentikan sementara. Untuk nilai aktual kami memberikan nilai 4. Untuk kekalayakan kami memberikan nilai 4, problematik 5, dan kelayakan adalah 5. Sehingga total yang dimiliki oleh isu ketiga ini adalah 18. Berdasarkan nilai total yang dimiliki oleh ketiga isu, dapat disimpulkan bahwasanya nilai yang paling tertinggi adalah isu kedua yaitu camat dimutasi gegara buat konten ala Citayam Fashion Week. Sehingga kami mengangkat isu ini. Isu yang ada yaitu camat dicopot karena membuat konten seperti Citayam Fashion Week. Kode etik ASN yang dilanggar yaitu 1. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 2. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 3. Tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Dampak isu yang pertama, merusak nilai dasar ASN dan reputasi ASN karena konten yang dipublikasikan tidak sesuai dengan budaya masyarakat setempat dan norma agama karena pakaian tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Kedua, konten tersebut mengganggu pengguna jalan dan melanggar ketertiban umum. Untuk isu yang kedua yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan status ASN untuk memaksa seseorang agar memberikan sesuatu, yaitu pungli. Untuk kode etik ASN yang dilanggar, yang pertama yaitu tidak melaksanakan tugasnya dengan jujur, tidak bertanggung jawab, dan tidak berintegritas tinggi. Yang kedua, menyalahgunakan tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Untuk dampak isu, yang pertama yaitu hilangnya moral, yang dimana kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atau pejabat daerah semakin berkurang, alhasil rasa cinta tanah air juga semakin terkikis. Rasa peduli di dalam masyarakat pun semakin menipis dengan berpikir segala sesuatunya bisa diatur dengan uang. Yang kedua yaitu merusak budaya. Pungutan liar yang dilakukan secara terus-menerus dan secara sistematik serta dalam jangka waktu yang sangat lama akan melahirkan budaya yang buruk, yakni budaya koruptif. Untuk dampak isu yang terakhir yaitu merusak ekonomi. Penyebab perekonomian yang buruk bagi suatu negara adalah disebabkan oleh tingginya tingkat korupsi atau pungli yang dilakukan oleh para oknum, terutama perusahaan-perusahaan. Untuk isu selanjutnya yaitu ASN DLHK Lombok Barat edarkan sabu dan diberhentikan sementara. Kode etik ASN yang dilanggar yaitu 1. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 2. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dampak isu yaitu masyarakat menjadi berpandangan buruk terhadap ASN dan dianggap pegawai negeri tidak mencontohkan sikap dan perilaku yang baik kepada masyarakat. Kemudian alternatif penyelesaian isu akan disampaikan oleh Kak Fadil dan Kak Slamet. Penyelesaian yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran kode etik ASN di lingkungan pemerintahan dengan cara membuat program sosialisasi dalam jangka waktu tertentu, guna meningkatkan kesadaran para ASN terkait kode etik yang harus dijaga serta dijunjung tinggi. Yang kedua, menjadikan diri sebagai contoh smart ASN dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berwawasan dalam penggunaan teknologi informasi. Alternatif penyelesaian isu berikutnya yaitu memberikan hukuman disiplin bagi ASN yang melanggar kode etik ASN. Selanjutnya, menyiapkan atau menggelar acara di tempat yang strategis dan aman bagi ASN yang memiliki bakat seperti fashion walk. Yang terakhir, mensosialisasikan dengan baik terkait budaya dan adat istiadat kepada ASN di masing-masing penempatan. Berdasarkan hasil dari diskusi kelompok, dapat disimpulkan bahwa 1.
Camat Payakumbuh mengikuti tren berlenggok ala Citayam Fashion Week dengan tujuan untuk meningkatkan kreativitas anak muda dan konten pribadi. 2. Penggunaan pakaian dinas pada konten tersebut melanggar kode etik ASN. 3. Selain kode etik, konten tersebut juga tidak sesuai dengan budaya lokal. Dan yang terakhir, diharapkan lebih bijak dalam berperilaku, terutama untuk ASN, yakni dengan cara. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.